Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih atas tayangan film Jejak Khilafah di Nusantara ya. Luar biasa kerja keras dari penyelenggara, dari sutradara, dari kru, dari pembuat film Jejak Khilafah di Nusantara itu tidak pernah bohong ya. Kerja keras tidak pernah bohong. Hasilnya bagus, objektif, dokumentatif, dan inspiratif. Kemudian tentang isi film tersebut ya terkait masuknya Islam di Nusantara ya, saya kira memang ini kita sedang merajut puzzle ya, dan puzzle-nya itu luar biasa besar ya, mungkin sebesar lapangan bola ya. Saya kira kalau kita melihat bahwa dai ya, dai itu bukan profesi untuk mencari nafkah, bukan. Dai itu status yang diberikan Islam untuk orang yang mengemban dakwah. Dan mengemban dakwah itu adalah sebuah kewajiban ya. Bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Adapun untuk mencari nafkah, mungkin orang punya berbagai profesi. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang peternak, ada yang pengembala, ada yang insinyur, ya macam-macam. Jadi kalau misalnya dulu ada dai yang datang ke Nusantara, profesinya kebetulan pedagang, ya nggak masalah ya. Bukan berarti Islam disebarkan oleh pedagang, ya. Islam disebarkan oleh para dai ya. Pedagang profesinya adalah mencari untung dengan jual beli ya. Ya nggak masalah, nggak salah itu ya. Apakah kemudian kalau saya berdakwah, orang kemudian mengatakan, oh itu dakwah dikerjakan oleh seorang insinyur ya? Ya nggak juga ya. Yang pasti itu dakwah, orang yang berdakwah disebut dai. Ya. Adapun kalau kebetulan profesinya pedagang, ya itu suatu hal yang lumrah saja. Nah kemudian jadi masuknya dakwah di Nusantara saya kira memang sebuah proses ya. Proses itu pertama-tama mungkin berjalannya lambat ya, ketika dijalankan secara natural. Di Nusantara mungkin tidak ada hambatan untuk dakwah ya, tidak ada kekangan. Namun memang ketika dakwah itu dilakukan tanpa support oleh sebuah kekuatan yang besar ya prosesnya lamban ya. Semacam sekarang lah. Sekarang kita dakwah di Amerika itu setiap hari konon ya, saya dengar dari teman saya yang menjadi dai di Amerika, setiap hari di Amerika ada 1.000 orang masuk Islam. 1.000 orang kayaknya banyak ya. Tapi dalam 1 tahun dari 1.000 orang itu kalikan 365 hari ya cuma 365.000 orang ya. Sedangkan Amerika penduduknya 300-an juta ya. Jadi proses itu memang lamban. Tetapi ketika proses itu disupport oleh negara, ketika negara kemudian menerapkan Islam, menunjukkan barokah dari hidup di bawah keadilan Islam, maka orang akan percaya bahwa Islam adalah ajaran yang paling sempurna ya, dan mereka akan berbondong-bondong masuk Islam ya. Adapun varietas bukti-bukti di dalam film JKDN yang dipertanyakan ya, apakah cukup untuk membuktikan hubungan resmi Nusantara dengan kekhilafan Utsmani, saya kira cukup ya. Bahkan itu belum diungkap semua ya. Adanya makam dari tentara Turki ya di Aceh, di Samudra Pasai ya, itu menunjukkan bahwa tidak mungkin tentara itu tentara yang desersi ya, liar ya, tentu ada yang memerintahkan ya, karena itu waktu itu ada hubungan juga ya, memang ada surat menyurat dari Pasai ke sana ke Timur Tengah ya, kemudian dikirimlah sepasukan Muslim untuk mengusir Portugis di Malaka ya. Nah, kemudian relevansi film Jejak Khilafah di Nusantara ini bagi perjuangan dakwah secara umum adalah orang kalau tahu jejak sejarahnya maka dia akan percaya diri bahwa apa yang dia perjuangkan itu bukan ahistoris ya. Sebagaimana misalnya ada seorang pemuda, dia ke pasar ya, dia parkir motor di tempat parkir. Kalau seandainya motor itu hilang dan dia masih ingat bahwa dia pernah diparkir di situ, dia akan mencari motor itu ya. Akan berusaha sekuat tenaga supaya motornya bisa dia dapatkan kembali. Tetapi kalau dia sudah lupa bahwa dia pernah punya motor, yang akan dicari ya. Nah kita ini pernah punya peradaban yang unggul, peradaban Islam, peradaban yang menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Dan itu real ya, itu tidak ahistoris. Kalau kita punya kesadaran itu maka kita akan semakin percaya diri. Tentu saja percaya diri yang paling utama didasari oleh tauhid ya. Kita memperjuangkan ini bukan karena sejarah ya. Sahabat Nabi itu memperjuangkan Islam bukan karena sebelumnya pernah punya sejarah. Jadi kita sebenarnya punya 2 bekal nih. Satu bekalnya sama dengan para sahabat Nabi, yaitu
keimanan. Yang kedua, kita melihat dalam sejarah kita pernah punya bukti otentik, bukti empiris bahwa Islam ketika diterapkan itu berhasil membebaskan dunia dari penjajahan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.